warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia kelas public speaking 3E komunikasi penyiaran Islam YNC Nurjati Cirebon. Setelah tadi kita membahas sama-sama terkait definisi, kemudian pengertian atau sejarah public speaking, sedikit akan saya paparkan juga atau saya tambahkan juga ya terkait perihal atau yang berkaitan dengan public speaking ini. Lanjut ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa public speaking ini adalah sebagai tool atau alat komunikasi itu sendiri. Jadi keterkaitan antara komunikasi dengan public speaking itu sangat erat ya. Kalau kita kembali kepada definisi arti atau definisi komunikasi, bahwa komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, baik kelompok, organisasi, dan masyarakat, kemudian menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan, dengan orang lain. Jadi komunikasi itu adalah proses ya, ketika ada satu orang, kemudian dua orang, kelompok, bahkan masyarakat pada umumnya. Nah, di sanalah kemudian tercipta sehingga ada keterikatan penggunaan informasi, kemudian terhubung satu sama lain antara lingkungan orang lain dengan lingkungan kita. Adapun public speaking itu merupakan kegiatan komunikasi, kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung baik di muka umum ataupun di hadapan sekelompok orang. Jadi dalam khalayak ramai, kemudian atau katakanlah hanya tiga orang, 4 orang atau sekelompok orang, ya, itulah kegiatan komunikasi lisan, itulah public speaking. Selanjutnya, apa sih public speaking? Jadi secara etimologi, ya, public itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti masyarakat umum, sedangkan speaking adalah berbicara atau berpidato. Ini menurut Zainal Yusuf Rifin. Ya. Kemudian istilah public speaking itu berawal dari para ahli retorika ya, yang mengartikan sama ya, yaitu seni atau keahlian berbicara atau berpidato, dan sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Jadi public speaking itu sudah berkembang sebelum Masehi. Jadi public speaking adalah seni keahlian berbicara atau berpidato. Menurut C.S. Gunadi, beliau menyebutkan bahwa public speaking adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang sesuatu hal atau topik di hadapan banyak orang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan dan pandangan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu pada suatu tempat tertentu. Ini menurut C.S. Gunadi. Nah, kemudian menurut David Zarevsky menyebutkan bahwa public speaking adalah suatu proses komunikasi berkelanjutan, di mana pesan yang disampaikan pesan yang disampaikan itu dan simpatisan komunikat terus berinteraksi antara pembicara dan pendengarnya. Gitu. Ya, jadi public speaking itu menurut David Zarevsky bahwa adalah suatu proses komunikasi berkelanjutan antara pesan yang disampaikan dengan simbol yang ditampilkan, itu merupakan bagian dari komunikasi yang terus berinteraksi antara pembicara dan para pendengarnya. Seperti itu. Lalu kapan public speak itu bermula? Bagaimana perkembangannya? Jadi dahulu sebelum Masehi, public speaking itu dikenal dengan retorika. Jadi retorika terus kemudian berkembang pada halayak, terus kemudian dikenallah public speaking. Nah, ini zaman sebelum Masehi ini berkembang di Yunani. Kemudian muncul istilah public speaking atau keahlian berbicara atau pidato. Nah, dalam perkembangannya mengenal 3 bentuk. Pertama yaitu tujuannya itu perkembangan itu kenapa harus ada retorika atau public speaking. Yang pertama adalah demi penemuan kebenaran, ini menurut Socrates.
Itu yang pertama. Ketika orang sudah tampil dengan mental sejati, kemudian pandai berbicara, dia ahli bicara, ahli pidato, maka seakan-akan seorang tersebut menemukan kebenaran. Lalu kemudian pesan yang disampaikan diterima oleh halayak ramai. Sehingga meyakinkan halayak ramai bahwa orang yang berbicara di hadapan mereka, orang yang berpidato di hadapan mereka, itu adalah orang yang benar. Yang kedua, bentuk berikutnya adalah demi kekuasaan atau kemenangan saja, sesuai dengan filsafat sofisme. Jadi ada orang yang menggunakan public speaking ini adalah tujuannya untuk kekuasaan atau kemenangan saja. Banyak ya. Kita lihat hari ini para politisi atau tokoh-tokoh politik ya, mereka pidato, orasi di hadapan masyarakat umum, di hadapan halayak ramai karena kekuasaan atau karena kemenangan. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu sebagai alat persuasi, alat pendekatan yang banyak menggunakan penemuan-penemuan terakhir di bidang ilmu jiwa, dan karenanya mulai menggunakan nama scientific rhetoric. Jadi public speaking ini digunakan sebagai alat ya untuk mendekati ya individu, katakanlah kita pribadi, pada orang lain atau halayak ramai. Tapi tidak cukup dengan itu, maka public speaking juga harus didasari dengan ilmu jiwa atau ilmu psikologi atau ilmu-ilmu yang lain yang membekali diri seorang public speaking ya untuk kemudian dipercaya, ya, diyakini oleh orang-orang yang mendengarnya. Seperti itu. Sebelum Masehi kita kenal ada namanya Plato, ada Aristoteles. Menurut Plato, public speaking itu adalah metode pendidikan. Karena bagi seorang pendidik, bagi seorang guru ya, itu mutlak bagi mereka hadir sebagai public figure. Seseorang yang berisi, berilmu sehingga bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhannya itu ketika sesuatu yang disampaikannya itu sampai kepada siswa atau murid-muridnya, maka murid-murid tersebut akan meyakini atau mengikuti apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Berikutnya adalah untuk mencapai kedudukan dan dalam pemerintahan. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa politisi atau tokoh-tokoh politik atau siapapun lah katakanlah di government, di pemerintahan itu mutlak bagi mereka untuk menguasai public speaking. Nah, ini alat mempengaruhi rakyat. Gitu. Nah, berikutnya menurut Aristoteles, seorang public speaking atau public speaking itu harus jelas, singkat, dan meyakinkan. Nggak bertele-tele, nggak panjang lebar, nggak ngalor ngidul. Tujuannya apa targetnya, gitu. Hasilnya apa. Jadi ketika apa yang diungkapkan dari lisan seorang public speaking itu, ya harus jelas, singkat, dan meyakinkan, memberikan efek pada halayak yang ada di hadapannya. Lalu, tadi setelah ada Plato, Aristoteles, mungkin ada beberapa lagi ya para filosof-filosof di zaman sebelum Masehi. Ada era setelah Yunani kuno, abad pertengahan. Nah, ini abad pertengahan ini mengacu pada abad 5 sampai 15. Nah, kemudian perkembangan ini ilmu retorika atau ilmu public speaking ini diajarkan di universitas-universitas di Eropa sebagai pelajaran pokok bersama dengan logika dan struktur bahasanya, karena pemikiran, pokok pikiran, pola pikir, terus kemudian tutur kata, bahasa dan strukturnya itu sangat mendukung ya bagaimana seseorang untuk menjadi public speaking. Nah, kebangkitan monarki Eropa menyebabkan kebebasan berbicara di depan publik berkurang, mendorong pemanfaatan retorika terbatas dalam upacara keagamaan serta penyebaran agama Kristen di Eropa. Retorika dipelajari oleh lembaga-lembaga agama, ya,
Terus kemudian keterampilan ini bermanfaat dalam menyebarluaskan agama ke berbagai wilayah. Ternyata public speaking ini penting gitu dalam penyebaran agama ya, di abad pertengahan ini. Itu para biarawati, biarawan dituntut mereka untuk mempelajari ilmu ini, ilmu retorika ini, ilmu public speaking ini. Ya, tujuannya apa tadi? Tapi tidak hanya sebatas katakanlah tadi mutlak dipelajari, tapi mereka dibekali ilmu bahasanya, ilmu logikanya, sehingga dapat meyakinkan, menjelaskan ya apa yang akan menjadi tujuan public speaker tersebut, seperti itu, sehingga kemudian halayak ramai itu yakin dari apa yang disampaikan oleh seorang public speaking itu. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagai orang Islam, sebagai Muslim, kita percaya bahwa abad pertengahan Masehi itu hadir pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin ketika mereka hidup ya di Makkah atau Madinah. Karena dalam Islam juga memang sudah disebutkan ayat-ayat komunikasi, ayat-ayat public speaking, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa komunikasi itu, public speaking itu ya, pesan, ya, terus kemudian saluran, terus kemudian kepada siapa disampaikan, efeknya apa, itu harus sesuai kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalam Al-Quran, ya, dalam ilmu dakwah disampaikan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Di sini disampaikan bagi seorang public speaking itu, khususnya orang-orang muslim, orang-orang muslimin, ya, kita dituntut untuk mengajak kepada kebaikan, kepada maslahat, ya. Terus kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf. Kemudian mencegah dari yang mungkar. Ini singkat, jelas dan padat. Lalu apa goalnya? Agar apa? Mereka lah orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, mereka lah adalah public speaker ulung, ya, yang harus kita ketahui ya. Jadi tidak melulu kemudian kita berkaca atau berkiblat kepada tokoh-tokoh di luar, katakanlah tokoh muslim, silahkan saja, tapi kita juga harus berkiblat kepada orator-orator Islam, ya, public speaker Islam, ya, gitu, seperti Nabi Muhammad dalam kurun waktu berdakwah di 10 tahun di Makkah itu tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat sekitar Arab pada saat itu, masyarakat Makkah saat itu, gitu, sehingga kemudian lambat laun mereka percaya, beriman, gitu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan mulai kemudian abad 17-18, ya. Pada abad 18 ini beragam klub debat dan diskusi bermunculan di Eropa dan di Amerika, sehingga kemampuan berbicara di depan publik kembali berkembang di kalangan masyarakat awam, bukan hanya kaum bangsawan atau rohaniawan. Nah, sebelum kita berbicara ini, sebetulnya pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Nabi kita Muhammad SAW di Madinah, ini sudah terjadi kegiatan-kegiatan public speaking seperti dialog, debat sudah terjadi. Banyak kita kenal namanya Ahlus Suffah, di sana ada Abu Hurairah, belum lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang public speaking, yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah, ya, dengan berbasis Quran dan hadis dan beberapa referensi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berdebat. Gitu. Nah, ini kita sudah diajarkan sebetulnya. Nah, berikutnya di abad 20-21. Nah, ini kita kenal ya. Sampai hari ini ya, berkembanglah kemudian public speaking menjadi mata kuliah atau mata pelajaran, baik di sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi, ya. Artinya begini, prinsip-prinsip yang diajarkan, ya, sejak zaman Yunani kuno seperti etos, terus kemudian logos, pathos, masih diajarkan sampai sekarang. Ya, kita dituntut ya untuk mengetahui itu semua, gitu. Supaya apa? Supaya kemudian kita juga tahu, paham betul
bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita menerima masukan atau pesan dari orang lain. Karena prinsipnya dalam public speaking itu harus mengedepankan nilai-nilai etika. Ya, jadi nilai-nilai etika, terus kemudian ada logis, nilai-nilai logika, harus mudah diterima oleh akal pikiran gitu. Ya. Dari pesan yang disampaikan itu kemudian hadir dalam pikiran orang yang akan menyampaikan pesan, terus kemudian mudah diterima oleh akal pikiran yang menerima pesan. Lalu emosi juga itu dipelajari gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan tersebut? Apakah dengan cara tergesa-gesa? Apakah dengan cara emosi? Ya, mengontrol diri dan lain sebagainya. Nah, reputasi public speaking inilah kemudian semakin tumbuh ya sampai hari ini ya. Terus kemudian public speaking semakin berkembang ya dalam bidang ilmu, baik dalam berbagai kegiatan, dalam pemasaran, periklanan, politik, dan literatur. Nah, ini ada beberapa tokoh public speaking abad 20 2021. Ada Winston Churchill ya, PM Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia II ya. Nanti saya tidak akan banyak membahas ya di sini. Dia mengutip, jangan pernah mengalah, jangan pernah mengalah, jangan apapun kecil atau besar, jangan pernah mengalah kecuali untuk kehormatan akal sehat. Ya. Membangun mungkin harus perlahan dan kerja keras bertahun-tahun, tapi menghancurkan dapat dilakukan tanpa pemikiran dalam satu hari. Nah, ini kalimat-kalimat yang kemudian memberikan pesan, terus kemudian masuk ke akal kita sehingga dapat mudah diyakini oleh halayak gitu. Lalu juga ada John F. Kennedy, presiden ke-35 Amerika Serikat. Nah, ini yang dibunuh ya oleh seseorang teroris ya saat itu, ditembak kalau tidak salah. Silakan teman-teman buka di googling boleh gitu ya. Ada kutipan yang disampaikan beliau. Jangan tanya apa yang dapat negara berikan padamu, tetapi tanya apa yang dapat kamu berikan pada negara. Itu. Berikutnya, manusia harus mengakhiri perang atau perang akan mengakhiri umat manusia. Ini kan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan beliau atau quote beliau yang memberikan pesan yang baik, singkat, padat, jelas sehingga meyakinkan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Ada lagi di sini Charles de Gaulle ya, ketua pemerintahan sementara Prancis pada masa Perang Dunia Kedua ya, atau Presiden Prancis ke-18. Beliau memberikan quote, Prancis telah kalah dalam pertempuran, tapi tidak kalah dalam perang. Bagaimana kau memerintah sebuah negara yang memiliki 264 macam keju. Nah, ini juga. Nah, ada lagi Martin Luther King. Nah, ini pemimpin pertama atau presiden AS pertama yang berasal dari kulit hitam. Ya. Terus kemudian bisa duduk di Gedung Putih. Nah, dia memperjuangkan kesetaraan antara kelompok kulit hitam dan kelompok kulit putih. Di sini memberikan quote bahwa saya memiliki impian bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup dalam kebenaran keyakinan ini. Kami pegang kebenaran ini menjadi jelas, semua manusia diciptakan setara. Nah, ini penting. Artinya ketika Martin Luther King Jr. ini memberikan quote seperti ini, itu tidak hanya didasari dengan terlintas begitu saja keluar lisannya gitu, pembicaraannya. Ini didasari dengan ya bisa jadi beliau membaca, terus kemudian menganalisa, terus kemudian mentadaburi, berpikir gitu. Nah, ini kan kalimat-kalimat di sini disebutkan semua manusia diciptakan setara. Gitu. Dalam surat Al-Hujurat sana dikatakan wa min ayatihi bukan Al-Hujurat, Ar-Rum. Di Al-Hujurat juga ada. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, taqu ya Al-Hujurat. Terus ya mohon maaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Saya lupa ya, kalau keliru mohon tolong diperbaiki. Yang jelas di Al-Qur'an juga diciptakan, kita dihadirkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu
Itu diciptakannya kita ini berlain-lainan jenis, berlain-lainan pasangan, berlain-lainan warna kulit, dan berlain-lainan bahasa. Itu seperti itu, ya. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Ya, itu. Kata Allah, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah itu khalqus samawati wa ikhtilafi alsinatikum. Berbeda lisan-lisan kalian, berbeda apa namanya? Wa alwanikum, kulit kalian. Nah, ini yang dikedepankan oleh Martin Luther King Jr. ya, seperti itu. Berikutnya ada Mahatma Gandhi. Ini Abu Liatam atau Abu Du'afa ya. Ini pemimpin kemerdekaan India. Quote beliau adalah akar dari kekerasan harta tanpa kerja. Kesenangan tanpa suara hati, pengetahuan tanpa karakter, dagang tanpa moralitas, dan pengetahuan tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, politik tanpa prinsip. Kebahagiaan adalah ketika apa yang kau pikir, apa yang kau katakan, dan apa yang kau lakukan berada dalam keselarasan. Ini masih apa namanya quote beliau itu masih berbicara masalah kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, gitu kan, yang berilmu atau tidak, seperti itu. Nah, oh iya, kalau yang di surat Al-Hujurat maaf tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu. Ini ayat komunikasi juga, ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sungguh aku telah menciptakan kalian dari perempuan dan laki-laki, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan dari apa suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, itu ya. Nah, Soekarno salah satu, kita harus bangga bahwa Presiden ke-1 Indonesia ini, Presiden pertama Indonesia ini sangat dikenal oleh dunia, ya, sangat dikenal oleh dunia saat itu. Setiap kali berpidato itu selalu berapi-api, retorikanya, bahasanya terstruktur. Ini contohnya, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini seputar public speaking ya. Apa saja nanti atau apa saja sih yang ada di public speaking itu? Nah, ini ada pidato, ada talk show, presentasi, terus kemudian cakupan public speaking itu ini, pidato, presentasi, talk show, ceramah, reporter, MC. Sebenarnya masih banyak lagi gitu ya. Ada orasi misalnya. Kalau mungkin dulu teman-teman yang sudah pernah mondok juga kita sudah pernah belajar, misalkan di pondok itu dulu ada muhadharah namanya, ya, latihan pidato 3 bahasa misalnya seperti itu. Ini lagi viral ya, silakan teman-teman lihat di YouTube ya, lihat di YouTube, ini sangat viral sekali. Seorang mahasiswa S2 Indonesia yang belajar di Boston University, pada saat graduate-nya, beliau menyampaikan pidato yang sangat menarik, sehingga hadirin atau orang-orang yang hadir pada saat itu di ruangan tersebut sangat terpukau dari apa-apa, dari kalimat yang beliau sampaikan. Gitu. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, silahkan ya mencoba gitu. Karena begini, bagaimana kita meyakinkan, terus kemudian apa yang disampaikan atau yang dikeluarkan dari lisan-lisan kita itu kemudian menjadi sebuah atau sesuatu yang diyakini oleh khalayak. Bahkan jika perlu, ya, apa yang keluar dari lisan kita ini menjadi sebuah inspirasi oleh khalayak. Seperti itu. Saya ketika lihat pidato ini luar biasa gitu. Dari mungkin ya ribuan atau ratusan lah mungkin katakanlah yang hadir itu terpukau, memberikan aplaus, ya. Mungkin ada yang menyentuh ke dalam hati gitu, penjiwaannya bagaimana sehingga sampai pesan itu tidak hanya ke apa namanya sampai ke alam pikiran saya, tapi sampai ke dalam hati yang kemudian diyakini bahwa ini adalah sesuatu yang baik seperti itu. Nah, ini referensinya ya teman-teman, silahkan. Terus kemudian saya akhiri
Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.